Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik di Total Politik. Bintang tamunya seorang saksi dari revisi Undang-Undang KPK yang katanya Pak Hasto itu biang keladinya adalah Pak Jokowi. Ya, Pak Hasto memang luar biasa. Tapi ini ada saksi hidupnya yang ikut membahas revisi Undang-Undang KPK tersebut. Siapa dia? Bang Julvan Nindan. Bagaimana beliau mengungkapkan bagaimana proses di Komisi 3 saat itu ya? Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Kalau Ahmad mungkin kayak gitu kan. Oh, kalau dia iya, soal kecilnya dia teriak. Nih Bang, ada yang bilang Bang. Soal ini teriakan Hasto Bang. Nah, itulah kita tunjukkan dulu. Kita tunjukkan dulu videonya ke Abang ya kan. Ini buat nggak usah di biar Abang lihat. Ini kan yang jadi gini, para pemirsa kan seperti Abang sudah bilang ada video-video yang dipersiapkan ketika nanti Hasto masuk akan dibongkar. Ya kan? Kasus-kasus dan apa yang dibalik peristiwa politik hukum yang terjadi. Waktu diwawancara di podcast senior kita Bang Akbar Faisal, Mas Hasto udah keluarkan satu poin, yaitu KPK soal Jokowi lah yang meminta KPK mentersangkakan Anies. Nah, itu waktu di podcast Akbar Faisal dan ya orang-orang nggak terlalu bikin gejolak karena kata banyak sekali orang apa yang baru dari itu kan, itu udah laporan Tempo udah segala macam udah banyak yang mengulas itu. Nah ini ada yang kedua Bang, ini video yang kedua yang mungkin Abang perlu lihat juga. Oke Bang, itu tadi kita sudah dengar ada sumpah demi Tuhannya dan menunjukkan biaya operasi politiknya berapa Pak tadi Pak? 3 juta US dollar. Ini yang mana? Yang waktu Firly terpilih? Nah, ya ini revisi Undang-Undang KPK yang kemudian setelah revisi ini terbentuklah KPK baru yang dipimpin oleh Firly Bahuri. Abang kan waktu itu Komisi 3. Gini. Abang nih menerima aja yang 3 juta dolar di sebagai anggota DPR. Komisi 3 Bos. Iya Bang ya, Abang waktu itu. Kau dengar dulu. Kasih dulu komentar Bang. Jadi video yang menggelegar katanya, bahaya. Jadi saya itu anggota Komisi 6. Ya kan? BUMN dong. BUMN. Paten juga Bang. Tiba-tiba saya diminta masuk ke Komisi 3. Ya kan? Ya. Oke, saya pindah ke Komisi 3. Nah, waktu saya masuk ke Komisi 3, ini proses sudah berjalan nih. Sudah mau sampai di ujung. Ya. Nah, tapi beberapa yang fit and proper test saya ikut. Ya kan? Karena kawan kita juga kan ketua panselnya itu kan Hendardi. Bukan. Hendardi mah. Hendardi anggota pansel. Ketua panselnya tuh Harkrisnawo. Profesor Prof Tuti. Ya, tapi si Hendardi kan anggota. Nah, jadi ini pernyataan Hasto ini aneh banget. Saya tahu betul dalam proses ini leading itu PDIP. Yang leading itu di dalam proses menggolkan Firly, proses revisi Undang-Undang KPK, menterinya dari PDIP, dan yang leading itu PDIP. Menteri di PDIP maksudnya Menkumham. Menkumham kan? Profesor Lauli. Ya kan, Lauli yang datang ke DPR. Dan mereka happy semua kan? Jadi apa yang salah? Jokowi katanya ini adalah Jokowi yang karena ini adalah revisi Undang-Undang KPK adalah instrumen memperlemah KPK dan itu perintah dari Jokowi. Sabar Bang. Itu kan Hasto. Buktinya kan yang namanya Loli sebagai orang yang langsung bertanggung jawab. Kita belum dengar komentarnya. Bener nggak dia ada Hasto ngapain? Nggak ada hubungannya Hasto ini dengan Sekjen partai kan Bang. Iya sekjen, tapi kan ini menteri. Yang membawa ini kan ke DPR bukan sekjen. Yang membawa ini rancangan ini kan menteri. Gitu loh. Kalau saya nggak salah, yang ini semula menjadi inisiatif pemerintah,
berubah di tengah jalan menjadi inisiatif DPR. Betul. Iya. Ini Iya masih kan? ingat nih anggota Komisi 3 masih canggih-canggih bos. Ada Masinton Pasaribu, ada Fahri Hamzah waktu itu bang ya. Ya Masih. tapi Pak Hari jarang datang lah. Iya tapi kan ini revisi ini kan Fahri kan ada juga di Komisi 3 itu rame-rame itu bang. Nah, Vokal juga itu waktu itu. jadi kalau saya lihat yang leading betul memimpin semua ini kan PDIP. Tapi ini menurut pengakuan beliau ini operasinya 3 juta dolar. Kita nggak lihat uangnya itu dari mana. Abang Komisi 3 waktu itu kan? Pas Saya lagi revisi undang-undang istilahnya KPK. kita ini ada apa ya? BKO. BKU. BKU biasa tuh kita nggak lihat apa-apa. Oh gitu. Apalagi di ujung ketika fit and proper test, kemudian menetapkan siapa yang kita pilih. Nah ini dalam rapat kecil pun PDIP yang leading. Jadi kok sekarang, jadi gini lah ya. Oke, sebagai presiden katakanlah ada instruksi kita bayangkanlah seperti itu kepada menteri. Menteri sampaikan ini ke DPR. Ya. Kalau memang pada saat itu di PDIP nggak setuju seperti cerita Hasto, ya jangan terlibat dong, jangan lead di dalam case ini. Nah jadi jangan ketika sudah ada kasus gini cuci tangan, ya kan? Seolah-olah kita tidak ikut, ya nggak bisa, gimana tidak ikut? Saya kan ada di situ, iya kan? Nah itu bantahannya. Oh kalau pakai demi Tuhan demi apa boleh aja. Orang kan gampang aja. Lisannya demi Tuhan artinya menolak. Iya kan? Gimana Mat? Nah, tapi bang maksudnya dengan dendangan Hasto ini ya pak, iya bang, yang menuduh Pak Jokowi sedemikian besarnya lah. Akhirnya ini tuduhan yang nggak main-main lah bang. 3 juta dolar untuk meluruskan operasi revisi UU KPK ini. Kira-kira Bang Zulfan ya, menurut bacaan abang, pada akhirnya nanti PDIP ini di dinamika politik saat ini posisinya akan seperti apa bang? Sekarang kan begini, 3 juta dolar itu uangnya dari mana? Ya. Masuknya kepada siapa? Ya. Dipaginya kepada siapa? Kalau tuduhan dari mana? Kalau tuduhan-tuduhan aja apalagi udah dalam penjara kita ini. Hayalan kita kemana-mana kan? Kita dalam sel, kondisi sempit. Nah, kan? Akhirnya Ini pikiran, kan video dibikin sebelum masuk penjara Pak. oh itu cuma masuk penjara. Iyalah maksudnya di penjara pakai rapi banget, paten pakai banget batik, kan. Nah. Iya ini yang mungkin dibilang waktu itu oleh Koni. Ya, tapi kan artinya sudah terlalu udah mencapai puncaknya kebencian kepada Jokowi kan. Tapi masuk akal nggak bang? Apa informasinya Hasto ini masuk akal? Nggak masuk Bang? akal. Nggak masuk akal sama sekali. Pak ini untuk melindungi 2 anaknya yang tidak lama lagi akan jadi kepala daerah. Ya, makanya dipreteli dulu Nggak ada undang-undangnya, dilemahkan. hubungannya. Ini kan sekarang semua mau dikait-kaitkan. Ini Koni sama Hasto ini setali 3 uang. Kaitkan sana, kaitkan sini. Jago mengkait-kaitkan ini. Iya kan? Apa hubungannya kita revisi undang-undang dengan apa penggantian KPK itu memang harus diganti. Masa waktunya sudah selesai. Iya kan? Kalau revisi undang-undang pemilu masuk akal bang. Tapi ini kan revisi undang-undang KPK yang dituduh Hasto. Lah mau ngapain? Iya kan? Toh kalau justru menurut saya lebih serem lagi. Revisi ini lebih dahsyat lagi sebenarnya. Kita memang mengatakan dulu, masa KPK nggak ada SP3? Gila lo orang pasti bersalah kan nggak bisa. Hasto sendiri ini kan sekarang senang nih ada SP3 KPK. Masih ada peluang untuk kalau enggak lo seumur hidup lo di penjara. Ya artinya lama di penjara. Tapi kalau nanti dilihat bahwa emang pedagang narkoba Hasto. ya kan dengan ada revisi undang-undang KPK, KPK bisa mengeluarkan SP3. Ya di pengadilan nanti kan ternyata dia tidak bersalah. Atau dalam penyidikan selanjutnya dia tidak bersalah. Ada SP3. Kalau nggak ada SP3 pakai apa? Mau membebaskan Hasto dari penjara. Ya kan dari tersangka. Kan nggak ada. Bang tapi ini kan salah satu video yang mungkin ya yang sempat digadang-gadang akan dikeluarkan nanti sebagai senjata untuk membuka. Bisa. Kalau ngarang itu 1000 video bisa. Namanya ngarang.
Kamu inilah, nggak usah heran, namanya ngarang. Bang, tapi ini untuk kategori video bongkar-bongkar aib itu, ini video yang cukup menggelegar Bang informasinya Bang? Enggak lah, orang ketawa aja. Iya kan? Kenapa Bang? Ini nggak cukup menggelegar kenapa? Ya kan begini, aku sama Budi jalan, kita nanganin satu hal. Tahu-tahu di tengah jalan pembagian nggak merata. Kau teriak-teriak kan? Kata orang, kau udah kejepit teriak. Waktu kau dapat enak, kau nggak teriak kan gitu. Teriak dong dari awal. Ketika Jokowi bilang begitu sebelum ada kasus, sebelum jadi tersangka, sebelum teriak aja. Sekarang baru teriak. Kalau nggak ada dikarang. Terus siapa? Dia tahu juga model Jokowi nggak bakal bantah-bantah seperti ini. Ya kan didiemin aja sama Jokowi. Ada bantah-bantahan juga lucu. Bagi Jokowi udah cerita aja lah kau suka hati kau. Yang penting ada bukti nggak? Itu kan Jokowi sikapnya seperti itu. Gitu ya. Ya tadi begitulah tadi apa kata Bang Zulfan ya. Jadi beliau ini adalah salah satu orang yang ada di Komisi 3 saat itu ikut membahas revisi Undang-Undang KPK. Dan beliau menyatakan bahwasannya yang leading itu PDIP. Artinya yang menikmati itu PDIP, bukan Pak Jokowi. Revisi Undang-Undang KPK itu menurutnya beliau begitu. Bahkan menterinya itu dari PDIP, Bapak Yasona, yang ikut membahas pada saat itu. Pak Hasto sebagai sekjen hanya tahu info-info aja lah, enggak sebagai saksi yang ikut membahas revisi Undang-Undang KPK. Bahkan beliau sendiri ya dalam videonya mengatakan nggak punya bukti. Cuma bawa nama Tuhan aja. Dan itu menuduh Pak Jokowi yang menjadi dalang dari semua itu. Pelemahan KPK. Tapi ternyata Bang Zulfan juga mengungkapkan bahwasannya atas revisi Undang-Undang KPK itu, Hasto sekarang pun akhirnya ngerasain. Apa yang dirasa? SP3 katanya. KPK bisa mengeluarkan SP3. Artinya tuduhan terhadap Pak Hasto itu bisa bahwasanya ketersangkaan Hasto itu batal lah kalau ada SP3 itu. Begitu maksudnya mungkin ya. Tapi yang gue paham yaitu membuktikan sekali lagi bahwasannya bukan Pak Jokowi biangnya. Mungkin beliau juga ikut lah. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, bahwasannya ya gimana lagi. Mereka menuntut kita untuk membuat draft itu. Tapi ujung-ujungnya draft itu ada perubahan yang tidak disetujui Pak Jokowi. Ada sekitar 4 kalau nggak salah yang tidak disetujui pemerintah kala itu. Sehingga nggak ditandatangani. Walaupun tidak ditandatangani, undang-undang itu tetap berlaku. Jadi jelas lah. Tapi yang nggak jelas ini kan tuduhan Pak Hasto yang masalah 3 juta dolar itu menterinya. Beliau juga tidak menyebutkan siapa yang menterinya. Bahkan dalam video pembicaraan tadi, Bang Zulfan tuh jelas mengatakan bahwasannya Hasto, Koni itu pintar banget ngarangnya. Jago-jago ngarang. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.